Musa, manusia kepunyaan Allah. Banyak tokoh muncul dalam Alkitab. Musa adalah orang yang menonjol di antaranya. Nyawanya terancam sejak lahir seperti Tuhan Yesus. Selama 40 tahun ia dibesarkan sebagai putra raja oleh putri Firaun. Selama 40 tahun ia dibesarkan sebagai putri raja oleh putri Firaun. Setelah itu selama 40 tahun ia membina diri sendiri sambil memelihara kawanan domba Yitro di padang gurun Median. Setelah itu selama 40 tahun ia mengeluarkan bangsa Israel dan mendidik mereka. 40 tahun pertama Musa berpikir ia sendiri adalah orang yang hebat. 40 tahun yang berikutnya Musa berpikir bahwa ia sendiri bukan siapa-siapa. 40 tahun yang berikutnya, Musa menyadari bahwa Tuhan Allah melakukan pekerjaan yang luar biasa melalui manusia yang bukan siapa-siapa. Ia adalah pemimpin yang terhebat dalam sejarah manusia. Ia ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ia menerima 10 titah dari Tuhan Allah yang harus ditaati oleh manusia. Ia menulis hukum Taurat. Kehidupannya berjalan 120 tahun. Ia menjalani kehidupan yang berliku-liku. Ketika kita membaca 5 kitab yang pertama dalam Perjanjian Lama, hati kita menjadi gusar terhadap bangsa Israel yang tidak setia dan kurang beriman. Tetapi jika kita mencoba berjalan-jalan ke daerah padang gurun dan pegunungan Seir, pikiran kita akan berubah. Sampai-sampai kita berpikir, karena merekalah bangsa Israel, maka mereka tidak membunuh Musa dan Harun dengan melempari batu. Dan karena dialah Musa, maka dia tidak dibunuh oleh bangsa Israel. Bangsa Israel yang dikeluarkan oleh Musa berjumlah sangat besar. Jumlah laki-laki yang dapat maju untuk peperangan saja 3.550 orang. Jika kita mengira jumlah wanita hampir sama dengan jumlah laki-laki, maka jumlah mereka lebih dari 1.200.000 orang. Ditambah lagi jumlah anak-anak yang biasanya lebih dari 2 kali lipat dari jumlah orang dewasa. Jumlah bangsa itu mencapai 3 juta orang. Bukan hanya itu, pada zaman itu orang-orang berumur panjang, maka jumlah orang-orang tua mungkin setengah dari orang-orang dewasa muda. Kalau begitu jumlah bangsa Israel paling sedikit mencapai 3,5 juta orang. Dan tertulis bahwa banyak suku lain bergabung dengan mereka. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pekerjaan utama mereka adalah peternak. Jika begitu kawanan domba, lembu, kambing pasti lebih dari 2 kali lipat dari jumlah manusia. Dengan demikian kita dapat menggambarkan lebih kurang 10 juta makhluk hidup berjalan terus sambil mengangkat barang-barang pindahan mereka. Mereka melewati padang gurun di mana tidak ada air. Mereka berjalan bukan 1-2 hari tetapi selama 2 tahun. Keluar dari Mesir sampai ke Kades Barnea. Tidak sulit bagi kita membayangkan betapa besarnya keluhan mereka. Anak-anak kehausan, lidah mereka lengket ke langit-langit mulut. Orang-orang yang tua diserang gejala kekurangan cairan. Para wanita lelah dan jatuh. Kehausan manusia saja tidak dapat berbuat apa-apa lagi, apalagi kehausan hewan-hewan. Selama 2 tahun mereka melewati perjalanan seperti ini sampai di Kades Barnea. Jika kita membaca kitab Bilangan, kita dapat mengetahui bagaimana kesulitan Musa. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Keluaran 17 ayat kedua. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan.
Bilangan 20 ayat 3. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bilangan 20 ayat yang ke-13. Musa yang memimpin bangsa itu tanpa pertengkaran dan dalam kestabilan, bersabar dengan hati yang lembut. Hal itu sangat luar biasa. Maka tertulis, kelembutan hati Musa lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bangsa Israel mengeluh tanpa henti-hentinya. Namun demikian, Musa terus bersabar dan bersabar. Ia bisa bersabar seperti itu oleh karena ia membina diri sendiri sambil memelihara kawanan domba Yitro, mertuanya di padang gurun Midian selama 40 tahun. Untuk menjadi pemimpin bangsa perlu melewati waktu seperti ini. Tukang kayu yang baik tidak membuat perabot dari kayu yang baru ditebang. Ada saat-saatnya. Kayu harus melewati uap yang panas supaya keluar getahnya sampai habis. Kayu juga harus dibiarkan beberapa tahun dalam air kotor supaya urat kayunya menjadi usang. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Rendah hati dalam Alkitab bahasa Indonesia, dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris, meek, artinya lembut. Menurut hukum dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Kelemah lembutan adalah buah Roh Kudus. Kelaliman adalah buah dari iblis. Seolah-olah dunia bisa dikuasai oleh yang lalim dan kuat. Namun sebenarnya yang lemah lembutlah yang menguasai bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat yang ke-5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan Allah menyukai orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus juga lemah lembut dan ia juga ingin mengajarkan hal itu. Salah satu buah Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Dua kebajikan yang harus kita miliki untuk menghadapi orang-orang dunia adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena dunia ini keras dan kasar, orang-orang mencari tempat yang lembut dan hangat di mana-mana. Orang-orang terus mengembara untuk mencari tempat seperti itu seumur hidup mereka. Kita tidak mampu mencegah kecenderungan dunia seperti itu. Namun keluarga dan gereja kita harus empuk dan lembut seperti pelukan seorang ibu. Dan karakter orang-orang kudus, khususnya pemimpin-pemimpin gereja, juga harus memiliki sifat yang lemah lembut dan rendah hati.